Begini momen yang sangat sedih. Pelamar kerja yang ditanya tentang gaji, namun ia justru mengatakan berapa aja nggak jadi masalah, yang penting bisa makan sehari-hari. Ternyata beliau ini adalah yatim piatu dan bekerja hanya ingin bertahan hidup. Jadi ada momen yang sangat menyentuh, yang mana pada saat itu ada seorang pria yang datang untuk interview. Jadi dia ditanya tentang latar belakang terkait dengan orang tua, kondisi kehidupan, dan sebagainya. Yang mengejutkannya adalah pria ini yatim piatu. Ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi, dan pada saat ditanya saat ini tinggal di mana, ia mengatakan kadang ikut tidur di masjid, kadang di rumah teman. Keluarganya sudah tidak ada. Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan penduduk miskin terbanyak nomor 2 di dunia setelah Zimbabwe. Bukan cuma mengejutkan, tapi juga bikin kita mikir, selama ini kita terlalu percaya sama angka resmi. Padahal realitanya jauh lebih getir. Versi BPS, penduduk miskin di Indonesia hanya sekitar 25 juta jiwa. Tapi menurut Bank Dunia, jumlahnya bisa tembus lebih dari 100 juta orang. Kok bisa? Banyak yang gengsi kerja di Malaysia, padahal Malaysia itu negara yang aman banget buat pemula. Banyak orang bilang kerja di Malaysia, deket amat sih. Gengsi masa kerja jadi ART atau di kebun sawit. Padahal ya, yang ngomong kayak gitu tuh biasanya belum tentu punya penghasilan tetap, dan seringnya mereka cuma ikut-ikutan ngomong aja. Karena banyak banget yang tanya gimana caranya kerja ke Malaysia. Sini aku spill gimana caranya. Jadi selama aku kerja di Epson kurang lebih 6 tahun, gimana sih caranya bisa dapat kerja di Malaysia tanpa lewat agent atau agen gitu? Oke, aku jawab sekalian di video ini ya. Indonesia dikatakan saat ini meriset lowongan pekerjaan, dan para pengangguran yang ada di tanah air disarankan untuk pindah ke luar negeri karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. 1 juta lebih sarjana berpendidikan di Indonesia menjadi pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan. Apa sih lebih memilih kerja kilang di Malaysia? Karena menurut aku itu guys, di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya kalau kita mau kerja di pabrik gitu. Ada email live, OTW kerja. Scan ID dahulu ya sebelum masuk ke kilang. Setelah itu OTW ke loker untuk tukar kasut. Aku mau OTW ke kantin untuk sarapan ya guys, karena aku belum sarapan. Bangsa, jom ikut air lepak. Awal datang KL, gue benar-benar gak tahu siapa-siapa dan gak punya teman Indonesia sama sekali. Tapi alhamdulillahnya karena aktif di TikTok, jadi tahu beberapa orang yang kerja di Malaysia. Di perjumpaan ini, gue lah yang paling singkat tinggal di KL, yang lain tuh udah pada 2-5 tahun ke atas. Dan semuanya adalah pekerja, jadi gue mau interview kenapa mereka betah kerja di Malaysia. Ceritain nggak gimana awalnya kamu bisa kerja di Malaysia? Halo, udah berapa lama kerja di Malaysia? Halo, baru 2 tahun. Kerja sebagai apa di company apa? Aku kerja sebagai team leader, IT team leader di salah satu manajemen consulting di Kuala Lumpur. Halo guys, selamat pagi. Jadi sambil berangkat kerja ke kantor, hari ini aku mau spill sedikit apa aja yang harus ada di CV ketika kalian baik kerja di video company, kayak contohnya di perusahaan di Teleperformance. Info penting untuk siapa yang ada anak ke, ada adik ke, yang baru habis SPM, yang baru habis belajar, tapi korang tak tahu korang nak kerja apa. Make I share dekat korang top 5 pekerjaan yang high in demand untuk tahun 2025 ni. Jangan risau, info ni trusted. Yuk kerja di Malaysia kayak aku yang udah tinggal 9 tahun di sini. Siapa nih yang FOMO karena tren kabur aja dulu dari kemarin nanya tips buat kerja di luar negeri termasuk Malaysia? Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, justru menghadapi krisis lapangan kerja. Sementara itu, negara tetangga kita, Malaysia, justru membuka pintu lebar bagi tenaga kerja, bahkan dari mancanegara. Apa yang sebenarnya terjadi? Data terbaru menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih tinggi, terutama di kalangan anak muda dan lulusan perguruan tinggi. Banyak sektor yang belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, bahkan beberapa perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Lapangan kerja yang ada pun seringkali tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang terus meningkat tiap tahunnya. Sementara itu, angka kemiskinan justru naik, terutama setelah dampak pandemi dan tekanan ekonomi global. Di sisi lain, Malaysia mengambil langkah strategis. Pemerintah mereka aktif mendorong investasi asing, mengembangkan sektor teknologi, dan memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha.
Hasilnya, lapangan pekerjaan terus bertambah dan mereka bahkan membuka peluang bagi tenaga kerja asing. Sektor seperti teknologi informasi, manufaktur, hingga pariwisata berkembang pesat. Negara ini juga makin menarik bagi ekspatriat karena stabilitas dan kualitas hidupnya. Begini momen yang sangat sedih. Pelamar kerja yang ditanya tentang gaji, namun ia justru mengatakan berapa aja nggak jadi masalah, yang penting bisa makan sehari-hari. Ternyata beliau ini adalah yatim piatu dan bekerja hanya ingin bertahan hidup. Jadi ada momen yang sangat menyentuh, yang mana pada saat itu ada seorang pria yang datang untuk interview. Jadi dia ditanya tentang latar belakang terkait dengan orang tua, kondisi kehidupan, dan sebagainya. Yang mengejutkannya adalah pria ini yatim piatu. Ia tidak mempunyai siapa-siapa lagi, dan pada saat ditanya saat ini tinggal di mana, ia mengatakan kadang ikut tidur di masjid, kadang di rumah teman, keluarganya sudah tidak ada. Kemudian orang yang menginterview bertanya, bagaimana dengan saudara kamu? Berapa bersaudara? Pria ini menjawab, 4 bersaudara dan dia adalah anak terakhir serta kakak-kakaknya semua sudah pada menikah dan punya keluarga. Yang artinya pria ini dalam tanda kutip itu ditelantarkan. Terlihat dari raut wajah yang tulus, sangat menginginkan pekerjaan yang penting bisa hidup dan makan sehari-hari. Dia bahkan ditanya, kalau mau cerita tentang kehidupan kepada siapa? Pria ini mengatakan dipendam sendiri. Pada saat ditanya tentang gaji pun ia tidak menyebutkan angka sama sekali. Yang penting bisa bekerja dan cukup untuk makan. Ini membuat netizen terharu, bahkan banyak yang menangis karena betapa beratnya hidup pria ini. Indonesia disebut-sebut sebagai negara dengan penduduk miskin terbanyak nomor 2 di dunia setelah Zimbabwe. Bukan cuma mengejutkan, tapi juga bikin kita mikir, selama ini kita terlalu percaya sama angka resmi. Padahal realitanya jauh lebih getir. Versi BPS, penduduk miskin di Indonesia hanya sekitar 25 juta jiwa. Tapi menurut Bank Dunia, jumlahnya bisa tembus lebih dari 100 juta orang. Kok bisa? Karena BPS pakai standar kemiskinan sekitar 550.000 per bulan. Sedangkan Bank Dunia pakai standar internasional. Jadi, orang yang punya pengeluaran lebih dari 15.000 per hari, menurut BPS udah bukan miskin. Padahal itu jelas belum cukup buat hidup layak. Coba bayangin, buruh harian yang cuma dapat 50 ribuan per hari, setelah dikurangi ongkos, makan, dan biaya rumah, sisanya hampir nggak ada. Mereka nggak masuk kategori miskin menurut data nasional. Padahal hidupnya serba pas-pasan dan nggak punya jaminan masa depan. Kalau kita cuma pegang data resmi, kita bisa salah langkah. Karena kemiskinan bukan sekadar soal angka, tapi tentang manusia yang hidupnya terjepit sistem yang terlalu murah hati memberi label tidak miskin. Banyak yang gengsi kerja di Malaysia, padahal Malaysia itu negara yang aman banget buat pemula. Banyak orang bilang kerja di Malaysia, deket amat sih. Gengsi masa kerja jadi ART atau di kebun sawit. Padahal ya, yang ngomong kayak gitu tuh biasanya belum tentu punya penghasilan tetap, dan seringnya mereka cuma ikut-ikutan ngomong aja. Malaysia itu negara yang ramah banget buat pemula, buat yang baru mau coba kerja ke luar negeri. Bahasanya mirip, makanannya cocok, dan yang paling penting, prosedur legalnya jelas dan gampang diikuti. Buat kamu yang belum punya pengalaman kerja ke luar negeri, Malaysia itu tempat paling aman buat mulai. Gajinya tetap besar, kebutuhan hidupnya juga masih terjangkau. Dan kamu gak perlu susah-susah adaptasi, karena budaya dan bahasanya banyak banget yang mirip. Banyak loh yang dulunya gengsi, nunda-nunda buat berangkat, ujung-ujungnya nyesel. Soalnya mereka yang dianggap remeh ternyata justru bisa ngumpulin uang lebih dulu. Ingat ya, kerja itu bukan soal negara mana, tapi soal niat dan tujuan. Kalau kamu mau bantu keluarga, mau punya simpanan, atau pengen hidup yang lebih baik, jangan kemakan sama gengsi. Mulailah dari mana yang bisa dulu, dan Malaysia bisa jadi langkah awal yang tepat. Karena banyak banget yang tanya gimana caranya kerja ke Malaysia. Sini aku spill gimana caranya. Jadi selama aku kerja di Epson kurang lebih 6 tahun, dulu tuh aku daftarnya ke Malaysia lewat agen. Nama agennya itu PT Karyatama Mitra Sejati. Aku daftarnya di cabang Purworejo. PT ini resmi non abal-abal ya guys. Dan setahu aku PT Karyatama itu cuma ada di Jawa Tengah, yang tersebar di beberapa daerah seperti Purworejo, Kebumen, Magelang, Semarang, dan daerah lainnya. Buat kalian yang mau daftar, kalian bisa cari tahu di daerah terdekat. PT Karyatama nggak ada biaya admin sama sekali ya. Karena dulu aku berangkat itu bener-bener 0 rupiah. Aku cuma bawa uang makan aja sekitar 1 juta. Karena di kilangku Epson, setiap ada anak baru dikasih sembako dan dipinjemin uang 100 ringgit. Tapi nggak tahu kalau sistem sekarang ya guys. Itu dulu 2019. Terus juga ada yang tanya, Kak kapan Epson buka loker lagi? Untuk saat ini belum ada info pastinya ya. Dan untuk info job-job lainnya, kalian bisa ikutin aja PT Karyatama Mitra Sejati. Soal ijazah kalian jangan khawatir karena kalian bisa pakai ijazah SMP. Karena kerja di luar negeri itu nggak seribet kerja di negara sendiri. Nah buat kalian yang pengen kerja ke Malaysia, semoga segera berangkat. Gimana sih caranya bisa dapat kerja di Malaysia tanpa lewat agent atau agen gitu? Oke, aku jawab sekalian di video ini ya. Take notes. Yang pertama, kamu bisa cari di LinkedIn, the most powerful platform. Banyak banget perusahaan Malaysia yang open untuk expat. Tinggal filter offer to work for foreigner, atau kalian bisa search dengan Indonesian speaker keyword, atau lihat info visa sponsorshipnya. Kamu juga bisa cari di Jobstreet Malaysia.
salah satu platform job terbesar di sini. Banyak juga job posting yang terbuka untuk warga negara Indonesia, asal sesuai kualifikasi dan skill. Dan melalui website resmi perusahaan, misalnya seperti Intel, Accenture, Concentrix, dan banyak lagi. Semua punya career page, apply langsung di sana tuh lebih aman dan jelas. Dan kamu juga mungkin harus punya networking atau teman yang kerja di Malaysia. Kadang peluang kerja yang bagus tuh nggak diposting di publik, tapi lewat internal referral. Jadi punya teman yang kerja di perusahaan target bisa jadi jalan masuk kamu juga. Tapi ingat ya, satu hal yang harus kamu pastikan, yaitu perusahaannya siap sponsor visa kerja. Jangan sampai kerja ilegal cuma karena pengen buru-buru. Stay prepared, keep learning, and semangat ya. Indonesia dikatakan saat ini meriset lowongan pekerjaan dan para pengangguran yang ada di tanah air disarankan untuk pindah ke luar negeri karena lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. Jadi beberapa waktu lalu banyak berita yang berseliweran bahwa Indonesia sedang meriset lowongan pekerjaan. Jadi pengangguran itu disarankan untuk pindah ke luar negeri. Nah, menurut pengamat ketenaga kerjaan dari UGM, pasar kerja di Indonesia setiap tahunnya hanya menyerap 1,5 juta orang, sementara pencari kerja itu 3-3,5 juta orang. Artinya ada sekitar 1-1,5 juta orang yang tidak tertampung di sektor formal. Nah, kelebihan tenaga kerja ini dikirim ke luar negeri. Menteri Perlindungan Pekerja, Migran, menyatakan bahwa pemerintah mendorong warga, terutama para pemuda, untuk berpikir ke luar negeri aja, karena pengangguran tinggi di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah yang memiliki 1 juta penganggur. Beliau juga menegaskan bahwa ini bukan pemaksaan, melainkan solusi legal dan terjamin. Nah, ternyata mayoritas orang-orang di Indonesia kalau bekerja di luar negeri itu adalah di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Turki. Sektor tertinggi di mana para pekerja Indonesia berada antara lain di hospitality, perawat, operator, teknisi, hingga pilot. Fenomena digital kabur aja dulu mencerminkan dorongan besar untuk melarikan diri ke luar negeri akibat frustrasi karena lowongan pekerjaan yang terbatas. 1 juta lebih sarjana berpendidikan di Indonesia menjadi pengangguran karena minimnya lapangan pekerjaan. Anggota DPR Indonesia cakap, jangan-jangan SDM kita nih nggak kompeten. Rakyat makin susah dapat kerja. Mulai 17 Juli, rakyat Malaysia bebas ke negara Cina tanpa visa. Apa sih lebih memilih kerja kilang di Malaysia? Karena menurut aku itu guys, di sini itu nggak banyak syaratnya kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak syarat ya kalau kita mau kerja di pabrik-pabrik gitu. Jadi dulu waktu kesini aku kan pendek ya guys. Jadi kalau di Indonesia itu kemungkinan besar kalau di pabrik-pabrik gede itu nggak bisa masuk. Tapi alhamdulillahnya di sini aku bisa masuk. Terus umur pun di sini kebanyakan udah di atas 25 tahun juga bisa masuk guys. Terus pendidikan juga minimal SMP juga bisa masuk. Jadi gak banyak syaratnya kayak di Indonesia, makanya lebih baik kerja kilang di Malaysia daripada di Indonesia karena ya di sini tuh gak banyak kriteria-kriteria gitu guys, jadi masih bisa dijangkau oleh orang-orang yang hanya lulusan SMP ataupun yang pendek gitu ya, dan umurnya pun kalau yang udah 25 ke atas masih bisa masuk. Bangsa, jom ikut I letak. Awal datang KL, gue benar-benar gak tahu siapa-siapa dan gak punya teman Indonesia sama sekali. Tapi alhamdulillahnya karena aktif di TikTok jadi tahu beberapa orang yang kerja di Malaysia. Di perjumpaan ini gue lah yang paling singkat tinggal di KL, yang lain tuh udah pada 2-5 tahun ke atas. Dan semuanya adalah pekerja, jadi gue mau interview kenapa mereka betah kerja di Malaysia. Diceritain nggak gimana awalnya kamu bisa kerja di Malaysia? Kebetulan ada senior yang udah kerja di sini, melalui referral lah kayak gitu, minta untuk coba dimasukin ke sini dan ternyata ada lowongan, lolos deh waktu itu. So far apa yang kamu ngerasa enak kerja di Malaysia? Pertama tentu karena gajinya lebih tinggi, yang kedua di sini transportationnya bagus, yang ketiga juga biaya hidup di sini tuh nggak terlalu mahal. Apa aja benefit yang beda kalau Kak Ica kerja di Jakarta sama kerja di Kuala Lumpur? Kita tuh di sini ada yang namanya EPF, diambil dari pegawainya sendiri kayak 11%, employernya ngasih 13%, jadi lumayan banget tuh. Juga ada SOCSO, insurance buat keselamatan kerja itu juga dipotong, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi di sini nggak ada THR. THR itu tergantung dari perusahaannya mau kasih atau enggak. Kebetulan perusahaan saya nggak kasih THR. Oke. Tapi yang saya lihat, yang saya dengar juga dari orang ada yang kasih. Kalau untuk THR tunjangan hari raya ya Indonesia namanya itu mandatory biasanya, tapi kalau di sini belum tentu gitu iya, kan. itu kayak lebih optional. Mereka bilangnya bonus raya. Bonus raya. Kamu personally lebih prefer kerja di Malaysia atau kerja di Indonesia? Aku personally untuk kerja itu prefer kerja di Kuala Lumpur Malaysia. Lebih cuan. Karena ringgit ya, ringgit lagi kuat. Gaji kita beda dan lebih tinggi, jadi kita bisa saving lebih banyak. Halo, udah berapa lama kerja di Malaysia? Halo, baru 2 tahun. Kerja sebagai apa di company apa? Aku kerja sebagai IT team leader di salah satu manajemen consulting di Kuala Lumpur.
Oke. Nah, di Kuala Lumpur kamu tinggal di daerah mana? KLCC. Ceritain dong gimana ceritanya awalnya kamu bisa pindah kerja ke Malaysia. Jadi waktu itu aku tuh di hire di perusahaan yang sekarang tempat aku kerja, tapi yang di Jakarta. Terus tiba-tiba ada lowongan yang kosong nih di KL dan aku apply dan keterima. Oke. Nah, kira-kira 3 hal yang paling kamu suka selama tinggal dan kerja di Malaysia itu apa? Yang pertama pastinya public transport, itu udah terintegrasi kemana-mana, jadi mudah mau kemana-mana. Yang kedua, makanan, banyak variasinya, banyak pilihan, dan makanannya pun cocok lah ya sama lidah Indonesia. Terus yang ketiga, yang pasti gaji sih, lebih tinggi daripada di Jakarta. Oke, aku setuju. Halo guys, selamat pagi. Jadi sambil berangkat kerja ke kantor, hari ini aku mau spill sedikit apa aja yang harus ada di CV ketika kalian apply kerja di video company, kayak contohnya di perusahaan di Teleperformance. Jadi yang paling penting tuh yang harus ada di CV itu informasi pribadi kalian ya. Jadi kan yang pertama ada profilnya kalian, harus ada namanya kalian, gelarnya bisa ditulis bisa enggak. Kemudian harus ada nomor telepon sama email yang bisa dihubungi. Kemudian aku juga masukin riwayat pendidikanku. Nah, IPK-nya juga. Habis itu aku masukin pengalaman organisasiku, gak banyak sih guys, tapi yang penting ada lah. Habis itu aku masukin pengalaman kerjaku. Aku gak pernah kerja maksudnya di BPO company sebelumnya sebagai customer support sih. Jadi aku ya masukin pengalaman kerja aku sebagai guru. Kemudian habis itu yang terakhir aku masukin skill aku. Kemudian yang terakhir yang paling terakhir itu reference. Jadi mungkin orang yang bisa mereka hubungi kalau mereka mau tahu informasi lebih tentang aku masukin kontak dosenku sama kontak orang yang punya lembaga tempatku belajar bahasa Inggris dulu guys. Info penting untuk siapa yang ada anak ke, ada adik ke, yang baru habis SPM, yang baru habis belajar, tapi korang tak tahu korang nak kerja apa. Make I share dekat korang top 5 pekerjaan yang high in demand untuk tahun 2025 ni. Jangan risau, info ni trusted sebab I tengok sendiri dekat JobStreet. Yang pertama, kita ada AI engineer. Gaji purata dia untuk sejam je dah RM72 weh. Memang masuk gila. Yang lain, detail-detail lain korang boleh baca dekat sini. Yang kedua, software engineer, and gaji diorang pun memang masuk juga. Starting gaji dia dari 4,300 sampailah ke 6K. Yang ketiga, kita ada blockchain developer. Ni sesiapa yang ada ijazah dalam sains komputer ataupun yang sewaktu dengannya tu bolehlah apply sebab gaji dia pun masuk. Purata bulanan dia 5,000 ke atas. Yang keempat, cyber security engineer. Purata gaji sejam dia RM83. Silalah ceburi bidang ni. And yang last kali, big data analyst. Sesiapa yang ada ijazah dalam sains data, statistik ataupun yang bidang berkaitan dengan dia tu, tolonglah apply sebab gaji dia pun 3,500 ke 5,000. So I nak minta tolong siapa-siapa yang otai dalam bidang yang disebut tadi, tolonglah komen tips ke cara-cara nak dapat kerja tu ke, networking ke, apa sertifikat yang diperlukan untuk apply kerja tu ke, and dekat mana nak cari networking untuk masuk dalam bidang-bidang tu. So sesiapa yang still tak tahu nak kerja apa in the future, rajin-rajinlah search macam mana korang nak masuk kerja bidang-bidang tu. Yuk kerja di Malaysia kayak aku yang udah tinggal 9 tahun di sini. Siapa nih yang FOMO karena tren kabur aja dulu dari kemarin hanya tips buat kerja di luar negeri termasuk Malaysia? Mau ikut tren kabur aja dulu tuh nggak bisa sembarangan. Daripada sekedar jadi pekerja kasar, kan mendingan kamu jadi pekerja kantoran sekalian tapi di luar negeri. Tahun ini tahun Ramadanku ke-9 di Malaysia. Dulu di 2016 masih nggak ada tuh tren kabur aja dulu dan nggak ada niat untuk kabur dari Indonesia. Tapi karena di sini nyaman dan syukurnya aku dapat kerja, jadi ya udah masih lanjut di sini sampai sekarang. Apalagi karena orang yang bisa berbahasa Indonesia juga dibutuhkan di beberapa perusahaan dan gaji yang lebih tinggi dari Indonesia. Contohnya, untuk bisa dapat employment pass, setidaknya company harus memberikan gaji minimum RM3.000 atau setara 11 juta rupiah loh. Gue lagi di Kuala Lumpur dan gue menjamin Kuala Lumpur jauh lebih bagus dibandingkan Jakarta. Kenapa? Yang pertama, transportasinya jauh lebih proper dibandingkan Jakarta. Yang kedua, kebersihannya di sini tuh lebih bersih dibandingkan Jakarta. Yang ketiga, bule-bule itu banyak banget yang datang ke sini. Masa kalian nggak mikir sih kenapa bule itu lebih milih ke Kuala Lumpur dibandingkan Jakarta?
Kuala Lumpur lebih bagus dibandingkan Jakarta. Salah satu culture shock kerja di Malaysia adalah ketika public holiday atau libur nasional jatuh di hari Ahad atau Minggu. Orang-orang di sini, khususnya para pekerja, akan mendapatkan ekstra cuti di hari Senin. Enak banget kan? Jadi dapat cutinya lebih banyak, guys. Sedangkan kalau di Indonesia, public holiday-nya di hari Minggu, ya udah kita nggak dapat cuti lagi di hari Seninnya. Itulah biasanya orang Indonesia tuh malas banget kalau public holiday jatuh di hari Minggu atau Ahad. Biasanya office pada cuti di hari public holiday. Tapi karena companyku ini global company yang setiap hari bisnisnya harus jalan, jadi di 8 Juli ini aku tetap kerja, Besti. Hah, tapi emang gak rugi kak kalau misalnya di public holiday kita tetap kerja? Jawabannya enggak, Besti. Jadi aku tetap dapat tambahan cuti yang aku bisa klaim di hari lain. Kalau kerja di public holiday gini, public transport biasanya sepi, gak ada orang. Jadi bisa langsung dapat tempat duduk dan nunggu lift di kantor juga gak lama karena gak ada orang, guys. Tapi gak enaknya waktu tunggu MRT di sini itu lebih lama kalau di public holiday dibandingin di hari biasa. Contohnya kalau di public holiday itu kadang-kadang aku bisa nunggunya sampai 9 menit. Jadi gimana guys? Kira-kira kalian tertarik nggak buat jadi budak korporat di Kuala Lumpur? Ada beberapa faktor kunci yang membedakan Indonesia dan Malaysia dalam hal penciptaan lapangan kerja. Regulasi dan birokrasi, Malaysia cenderung lebih ramah investor, sementara di Indonesia, proses perizinan masih menjadi hambatan. Kualitas SDM dan pendidikan. Fokus Malaysia pada pendidikan vokasi dan penguasaan teknologi mendorong produktivitas tenaga kerjanya. Politik dan kebijakan ekonomi. Stabilitas dan keberpihakan pada industri lokal serta global membuat Malaysia lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Indonesia punya potensi besar, tapi perlu langkah konkret. Reformasi kebijakan tenaga kerja, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi. Pemberdayaan UMKM berbasis digital. Menarik investasi bukan hanya lewat slogan, tapi juga kepastian hukum. Kita nggak bisa hanya diam melihat angka pengangguran naik. Saatnya Indonesia berbenah demi masa depan generasi muda. Apa menurut kamu langkah paling realistis agar Indonesia bisa mengejar ketertinggalan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu udah ketinggalan pembahasan sosial menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.